Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Oke. Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ananda, siapa namanya? Coba perkenalkan namanya dulu. Kanza Anggun, Ibu. Oke, Kanza Anggun. Dari kelas? 91. Dari kelas 91. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Saya sehat, Ibu. Ibu gimana, Bu? Oke, alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau ibu, alhamdulillah ibu sehat juga. Udah makan sebelumnya? Udah, Ibu. Oke, sudah. Nah, sebelumnya Kanza dari mana? Dari kelas. Oke, dari kelas. Nah, ibu ucapkan terima kasih kepada Kanza yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke ruangan konseling ini. Iya, Bu. Oke, nah sebelumnya ibu mau nanya nih sama Kanza, kan tadi kan dari kelas, terus Kanza datang ke sini. Nah, Kanza datang ke sini dengan sukarela atau ada unsur keterpaksaan? Kanza sukarela, Bu. Oke, Kanza sukarela untuk datang ke ruangan ini. Iya, Bu. Nah, oke, sebelumnya ibu jelasin dulu mengenai kegiatan kita. Nah, kegiatan kita pada hari ini yaitu konseling individual. Nah, di dalam konseling individual ini Kanza tidak perlu khawatir. Nanti kalau Kanza menceritakan semuanya kepada ibu, insya Allah ibu akan merahasiakan apa yang Kanza ceritakan semuanya ke ibu. Karena di dalam konseling ini yaitu sifatnya rahasia. Oke, Bu. Nah, Kanza di sini harus terbuka sama ibu ya. Iya, Bu. Kanza boleh menceritakan apapun semuanya sama ibu. Oke, Bu. Oke. Nah, Kanza boleh nih cerita sama ibu kenapa Kanza bisa datang ke sini, ada perlu apa gitu. Kanza mau cerita sama Ibu. Oke. Jadi kan teman Kanza nih ada yang minjam uang buat ke kantin tadi. Tapi Kanza kan uangnya pas-pasan bawanya. Jadi Kanza pinjamin aja 2.000. Terus Kanza minta dong, Bu, buat naik angkot pulang gitu. Tapi dia nggak mau balikin, Ibu. Oke. Jadi Kanza mempunyai teman nih. Iya, Bu. Punya teman, terus temannya minjam uang sama Kanza. Iya. Nah, dia minjam uang itu karena dia nggak ada uang atau uangnya habis gitu. Dia minta gitu, Bu. Nggak tahu kenapa. Kanza juga nggak tahu dia ada uang atau enggak. Langsung minta. Iya, dia langsung kayak, Kanza bagi 2.000 dong gitu. Dia bilang, Ibu. Terus Kanza kayak, ya mau tahu dia nggak ada uang tuh, Kanza pinjamin aja, Ibu. Jadi teman Kanza tuh langsung minta gitu, minjam 2.000 dong gitu kan. Iya. Nah, terus Kanza bilangnya, apakah Kanza langsung kasih gitu? Kanza tanyain buat apa, terus dia jawab, aku mau jajan. Terus ya udah Kanza pinjamin aja, mau tahu dia nggak ada uang, Ibu. Tapi Kanza juga nggak ada uang buat naik angkot nanti. Terus teman Kanza itu sebelumnya kan itu tuh waktu kapan tuh kejadiannya? Tadi waktu mau istirahat. Mau istirahat? Iya, di kelas. Di kelas? Iya. Itu kalau boleh tahu temannya itu teman dekat Kanza atau teman biasa aja? Kalau menurut Kanza teman biasa aja, Ibu. Tapi mungkin menurut dia teman dekat, Ibu. Soalnya dia sering datang sama Kanza gitu, barengan. Kalau pas barengan tuh, barengan apa aja tuh tadi? Misal dia ngajak mau ke perpus baca buku dia, ya udah Kanza temenin. Atau dia mau ke kantin. Kadang kalau pulang juga barengan, Ibu. Berarti teman tuh menurut Kanza itu teman biasa aja, tapi menurut dia teman Kanza itu teman dekat dia kan. Nah, sebelumnya apakah pernah dia langsung juga
minjam seperti itu? Enggak, biasanya dia cerita dulu ibu. Kayak dia bilang, Kanza aku lagi nggak ada uang, aku lupa minta uang jajan atau alasan lainnya gitu Bu. Dia cerita dulu, baru dia minta. Tapi hari ini dia langsung minta aja gitu Bu, karena nggak tahu kenapa. Ada Kanza itu tanya lebih, kenapa kamu minjam uang gitu? Kan waktu Kanza udah kasih Bu, so Kanza mau tanyain kan, kenapa kamu pinjam? Terus dia langsung pergi aja, dia kayak nggak dengerin gitu Ibu. Oh, langsung pergi? Iya. Pas dia langsung pergi tuh bagaimana perasaan Kanza gitu? Kanza sebenarnya kesel Ibu, tapi kayak ya matanya dia nggak ada uang, kasihan gitu. Kalau yang teman lain pernah nggak pinjam uang sama Kanza selain dia? Ada Bu, tapi dia tuh teman dekat Kanza, jadi Kanza kayak ya udah biasa aja, soalnya papa dia juga udah meninggal, tuh Kanza kayak kasihan gitu. Terus Kanza pas Kanza pinjamin uang sama dia, ada nggak gitu dia bilang nanti ya aku ganti gitu? Enggak, dia minjam aja Ibu, dia sering kayak gitu, tapi dia nggak pernah balikin. Nggak pernah balikin? Ya. Berarti sebelumnya udah pernah pinjam? Udah, dia udah ada pinjam uang Kanza. Ada dia balikin? Enggak. Nggak ada? Ya enggak. Terus Kanza pernah nggak minta gitu? Minta apa? Balikin uang Kanza gitu? Ada Ibu, tapi dia bilang besok aja ya, aku lupa. Besok aja, aku nggak ada bawa uang gitu kata dia Ibu. Itu dia bilang Ibu ceritanya. Oh, alasannya karena dia setiap Kanza mau minta kembali uang Kanza, dia selalu bilang nggak ada uang, belum gitu? Iya. Kalau boleh tahu, Kanza tahu nggak berapa uang jajan dia? Kalau kata mama dia jajannya cuma 7 Ibu, 7.000. 7.000? Iya, kata mama dia. Kalau Kanza, kalau boleh tahu uang jajan Kanza berapa per hari? 10. Itu kan buat misalnya angkot pulang, terus jajan di sekolah sama uang kas. Uang kas untuk di kelas? Iya. Kira-kira menurut Kanza uang yang 10.000 itu cukup nggak bagi Kanza? Kalau menurut Kanza sendiri, buat Kanza sendiri itu cukup Ibu buat sehari gitu. Tapi karena dia meminta, jadi Kanza kayak kurang gitu loh Bu. Ya. Jadi menurut Kanza kurang gitu kan setelah dia minjam? Iya, dia minjam, dia kurang. Bagaimana perasaan Kanza? Kan dia nih minjam nih. Bagaimana perasaan Kanza setelah dia minjam terus kadang dia nggak dikembalikan gitu uangnya? Ya kayak kesel. Kanza mau bilang ke dia, kamu udah tuh minjem uang ke aku gitu kan. Tapi Kanza kadang kayak kan nggak tahu ekonomi keluarga dia gimana Ibu. Kasihan gitu, matanya dia nggak ada jajan. Kanza tahu itu rumahnya di mana gitu? Kanza kalau rumah Kanza kurang tahu, tapi kadang kalau naik angkot berdua barengan gitu Bu. Soalnya Kanza turun lebih dulu daripada dia. Ya Bu. Sering nggak Kanza sama dia bermain gitu di kelas? Kalau di kelas nggak terlalu Ibu. Dia kayak main sama teman-teman dia, Kanza main sama teman-teman Kanza gitu Ibu. Pernah nggak Kanza melihat dia itu minta juga gitu, pinjam uang gitu sama teman yang lain? Kalau ke teman, mungkin mereka tuh temenan akrab ya Bu, jadi dia kayak minjem uang biasa aja gitu ke temannya, kayak biasa aja halnya gitu loh Bu. Berarti Kanza pernah melihatnya? Pernah. Ada di kelas dia mau minjam uang buat fotokopi. Pernah nggak melihat dia jajannya itu banyak? Ada Ibu. Dia jajannya banyak, kayak Kanza lihat di meja dia kan, dia makan di meja dia itu Bu. Kayak banyak gitu Bu. Berarti pernah Kanza melihat jajannya banyak gitu? Iya, pernah. Padahal kata Kanza tadi dia jajannya cuma 7.000. Kata mama dia cuma 7.000.
Kenapa Kanza bisa mengetahui mamanya kasih 7.000? Soalnya Kanza pernah ke rumah dia kan, Bu. Kanza ingat jalannya. Jadi Kanza tanyain kan ke mama dia, "Teh, uang jajan dia berapa Teh sehari?" gitu kan. Terus mama dia jawab, "Nanti kasih cuma 7.000 aja," gitu kata mama dia. Gitu, Bu, ceritanya. Itu pas Kanza main ke rumahnya itu ada unsur apa Kanza main ke rumahnya itu? Sebenarnya mau ngerjain tugas dari itu, Bu, tugas kelompok. Soalnya udah lama Kanza nggak ingat. Kanza berteman sama dia sejak kapan? Sejak dari kelas 8 kan baru ketemu sama dia. Jadi Kanza kayak sendiri-sendiri aja Kanza temenin. Terus naik kelas 9 rupanya sekelas lagi, ya udah Kanza temenan aja sama dia, Ibu. Jadi dari kelas 8. Iya. Dari kelas 8 Kanza berteman sama dia. Iya, Bu. Satu kelas kemarin kelas 8? Iya, satu kelas. Satu kelas, oke. Nah, tadi kan Kanza bilangnya main gitu ke rumahnya, terus nanya juga sama mamanya. Nah, pas di rumah dia tuh bagaimana gitu sama orang tuanya? Dia kayak ada mama dia minta tolong bentar buat beliin garam gitu kan. Tapi dia kayak, "Nanti aja mah, aku lagi ngerjain ini." Padahal dia lagi main game. Kayak agak malas gitu ya? Iya, dia malas. Lebih mementingkan pribadi dia gitu. Oke. Nah, kalau di kelas Kanza bisa nggak melihat kepribadian dia tuh seperti apa gitu sama teman-temannya? Ya kadang bicaranya lumayan kasar deh, Bu, kan. Terus dia juga gimana ya, dia agak kayak apa sih, kayak kadang mukul-mukul bahu temen dia itu kayak kurang aja menurut saya. Iya, kayak gitu. Kayak tiba-tiba gitu? Kayak dari belakang gitu kan, jadi kayak gini gitu teman dia. Terus dia juga sering minjem catatan teman, soalnya dia kayak nggak mau nyatat gitu. Terus ntar waktu udah mau dikumpulin dia baru minjem catatan teman buat nyatat. Menurut Kanza dengan kepribadian dia seperti itu, apa yang terlintas dalam Kanza gitu? Setelah dia minjam uang, terus dia nggak kembaliin uang Kanza gitu. Karena nggak kayak sedikit nggak mau berteman akrab sama dia. Ada nggak terbesit kayak nggak mau sih berteman sama orang kayak gitu. Mau, Ibu Kanza kan pernah tuh kayak agak jauhan dari dia gitu kan, Bu. Kanza sama teman Kanza aja gitu, teman akrab Kanza di kelas. Kanza berdua aja sama dia. Tapi si yang minjem uang nih dia terus ngikutin gitu, Ibu. Gitu, Ibu, ceritanya. Kalau Kanza pernah nggak sekali atau pernah nggak gitu pinjam uang ke dia? Nggak ada sih, Bu, soalnya apa, yaudah Kanza ngerasain cukup-cukupin aja gitu sama yang ada gitu. Ntar kalau nggak ada Kanza minjemnya ke temen Kanza yang akrab, temen akrab, soalnya kami kan tetangga, jadi ntar pulang Kanza ganti aja uang dia di rumah. Jadi Kanza lebih nggak mau lah kayak ngerasa kesian gitu sama dia. Karena Kanza kan ngerasa cukup lah, uang Kanza kan ada gitu. Tapi kalau misalnya Kanza merasa adalah suatu hari kalau misalnya ada kurang uang Kanza atau mau jajan tapi uang Kanza kurang, Kanza memilih ke teman yang lain untuk meminjam uang. Teman yang dekat. Pernah nggak dia pinjam tugas itu sama Kanza? Sering, Ibu, kadang kan kayak di kelas atau di rumah. Kadang kalau di rumah tuh dia langsung chat aja, "Kanza bagi dong jawaban PR yang ini," gitu. Kayak kadang Kanza kayak malas gitu loh, Bu. Dia kayak kurang sopan aja menurut Kanza gitu. Dia nggak basa-basi, dia langsung kayak minta jawaban yang ini dong gitu, Bu. Langsung aja gitu ya? Iya. Nggak ada basa-basi kayak, "Kanza, kalau tugas ini udah siap nggak?" Pernah nggak dia kayak gitu? Nggak. Langsung minta Iya, gitu? dia langsung minta, Ibu.
Terus dengan Kanza yang dia minta langsung kayak gitu, apakah Kanza kasih gitu jawabannya? Kadang Kanza bilang kan, aku lagi di luar, aku nggak bisa gitu. Terus dia malah bilang kayak, kamu gimana sih, kan aku mau pinjam tugas gitu. Itu dia bilang ibu. Kayak gitu. Tapi pas dia minjam tugas tuh, ya Bu, Kanza kasih. Kadang kayak ya udahlah kasih aja gitu Bu. Tapi kadang Kanza bilang kan, kan kamu ada HP, kenapa nggak lihat HP aja gitu jawabannya. Terus saya bilang, aku males nyari gitu kata dia. Apakah dia sering gitu minta sama Kanza? Kadang kalau ada PR dia pasti sering nge-WA Kanza buat PR ibu. Kadang lewat WA. Iya. Kadang di kelas. Kalau di kelas misalnya kayak Kanza baru datang pagi-pagi Bu. Terus dia kan lumayan telat datangnya. Terus dia kayak ke meja Kanza bilang kayak, kan kamu udah selesai belum yang ini, yang PR kemarin IPA itu Bu. Dia langsung aja minta. Langsung minta gitu ya? Ada nggak Kanza coba berusaha bilang sama dia? Kan dia sering tuh kadang-kadang dia minjam catatan Kanza. Nah, pernah nggak Kanza bilang kayak gini, kamu nggak ngerjain gitu sendiri, cobalah kamu kerjain gitu, nggak boleh gitu nyontek gitu. Ada ibu pernah, waktu itu kan lagi latihan informatika. Jadi 10 soal dia belum kerjain. Kanza udah selesai 10 soalnya. Terus dia kan minjem, Kanza aku pinjem dong yang ini. Tuh Kanza bilang kan, ini kan cuman dikali sama bagi aja apanya pelajarannya, terus kenapa nggak mau cari sendiri aja gitu. Kanza bilang kan ke dia. Tapi dia bilang, aku pinjam 10 doang ya jawabannya gitu. Itu dia bilang ibu. Sering kayak gitu ya? Iya. Pernah nggak teman Kanza yang itu dia pinjam tugas, nah sedangkan Kanza belum siap, tapi tetap maksa untuk minjam tugas Kanza? Ada ibu beberapa kali kan Bu. Jadi kan ada itu tugas PKN. Kanza baru selesai 5 dari 15 soal. Terus tapi dia kayak jalan ke meja Kanza, terus dia kayak, Kanza aku mau lihat dong, mau lihat. Terus Kanza bilang kan ibu, aku belum selesai, aku baru 5 soal. Udah nggak apa-apa, 5 aja nggak apa-apa gitu ibu. Dia maksa Bu. Berarti dia terlalu memaksakan kehendaknya ya? Iya. Nah, dengan sikap dia seperti itu ke Kanza, apa sih perasaan Kanza itu seperti apa? Kadang Kanza kesel gitu kan Bu, so Kanza bingung gitu Bu, kayak bingung Kanza apa perasaan Kanza gitu, soalnya kan kayak kadang kasihan, kadang kesel, kadang kayak bingung aja sama dia, kayak kenapa dia nggak belajar sendiri aja, kenapa dia nggak nyari apa yang lain gitu loh Bu, kenapa Kanza aja gitu disuruh-suruh dia. Oke. Nah, Kanza pernah nggak itu sama dia, Kanza itu sekali aja nggak ngomong gitu sama dia? Pernah, ada itu hari Jumat juga ibu. Kanza kan udah kesel kali, soalnya Kamis itu dia minjem uang juga. Udah minjem uang, minjem catatan sama PR Kanza. Kanza kayak kesel kali hari Kamis itu kan Bu. Terus Jumatnya Kanza diamin aja dia. Tapi dia tuh tetap kayak bicara aja terus ke Kanza. Terus Kanza kayak ya udah Kanza diamin aja gitu deh Bu. Terus waktu Kanza diamin dia kayak, Bu kenapa diam-diam aja kamu sama aku gitu kan, dia bilang. Tuh Kanza kayak, oh nggak apa-apa, aku lagi bad mood aja, Kanza bilang. Nah setelah Kanza bilang seperti itu, dia juga ikut diam atau masih maksa gitu untuk kayak jam catatan atau maksa Kanza untuk bicara gitu? Hari Jumat tuh kan karena nggak ada PR, terus guru mungkin lagi rapat kayaknya di kantor, soalnya nggak ada guru masuk di Bu. Tuh Kanza kayak, jadi kan nggak ada tugas, Kanza udah bilang kayak gitu ke dia. Dia kayak, apaan sih, munafik deh, tuh dia pergi aja deh Bu.
Pergi aja langsung gitu? Iya, dia pergi aja langsung itu, Bu. Dia perginya sama siapa? Ke teman yang lain kah atau pergi sendiri gitu? Iya, ke teman yang lain. Dia kayak ke siapa ya, Kanza nggak ingat. Pokoknya dia kayak balik ke belakang. Soalnya Kanza kan duduk di depan. Kanza nggak tahu ke siapa dia duduk bareng dulu. Istilahnya dia pergi ke circle-nya ya? Iya, pergi ke circle-nya. Nah, Kanza dengan sikap dia seperti itu ada nggak kayak ngerasa risih gitu? Kanza ada sih, Bu, kayak kenapa sih dia kayak gini terus gitu kan. Terus Kanza tanya kan ke teman kelas lainnya, waktu istirahat lagi jajan bareng kan ibu sama teman kelas lain, tuh kan saya tanya, kamu ada nggak sih diminta PR atau catatan sama si dia yang minjem uang nih? Terus teman Kanza bilang, yang sama Kanza ke kantin ini, dia bilang kayak, iya aku juga sering mah dipinjemin dia minjem catatan aku gitu, ibu dia bilang gitu. Itu Kanza nanyanya sama teman dia yang pernah satu kelas? Iya, kelas mereka. Pas awal gitu? Iya, pas awal. Yang temen dia yang Kanza tanya tuh apakah satu kelas lagi atau beda kelas sekarang? Enggak, beda kelas sekarang? Iya, beda. Karena soalnya kan kayak mau tahu gitu kan, terus kan saya datang ke kelas si teman dia nih, tuh kan saya aja kayak kita jajan bareng yuk gitu, aku mau beli ini gitu kan. Terus dia kayak ayolah aku juga lagi bosan di kelas gitu. Kan waktu ajak keluar udah jauh dari kelas dia, baru kan saya tanya ibu. Baru Kanza tanya tentang sikap dia sama mereka juga seperti apa gitu. Oke. Nah, menurut Kanza ada nggak terpikir gitu, nggak mau herani aja dia gitu, biarin dia ke teman yang lain gitu? Ada ibu, Kanza biarin kayak gitu kan kadang, tapi dia tetap balik aja gitu ibu, Kanza nggak tahu kenapa. Tapi inginnya dia tuh nggak usah aja balik lagi ke Kanza gitu? Iya, nggak usah, sama teman lain aja gitu. Kanza risih kadang ibu. Tapi kalau mau bilang risih kayak canggung aja gitu. Ntar satu angkot sama dia pulang gitu. Kayak canggung gitu. Oke. Berarti Kanza agak sedikit takut ngomong sama dia kalau Kanza itu ngerasa risih. Yang pertama. Terus kalau dia selalu dekat-dekat sama Kanza, dia nanti takutnya akan mengganggu kan, mengganggu pelajaran, terus mengganggu kehidupan yang lain kayak tadi yang uang tadi. Iya, uang tadi. Kalau masalah uang menurut Kanza itu ribet atau enggak? Ribet banget kalau sama dia ibu. Iya. Soalnya kadang tadi kata Kanza nggak dibayarnya kan? Iya. Bilangnya nggak ada uang gitu. Oke. Nah, berani nggak dari sekarang gitu coba ngomong sama dia agar dia nggak ganggu Kanza lagi gitu? Kayak diktal sama dia. Iya. Pernah nggak? Tapi dia tuh kan kayak apa gitu bu, kayak karena kalau orang lain bicara sama dia, misal kayak bukan buat hidup dia gitu, dia kayak nggak dengerin aja gitu bu. Dia kayak nggak mau dengerin orang lain gitu. Berarti intinya dia tuh kayak memanfaatkan Kanza nggak sih? Iya, Kanza kan kayak ya udahlah, sadar kan kayak dia manfaatin aku mah gini mah kayak gitu mah gitu. Tapi Kanza kayak kadang kasihan aja gitu ngeliat dia. Soalnya waktu pertama kali sekolah sama dia kayak sendiri-sendiri aja. Kanza pikir kayak kenapa orang-orang jauhin dia gitu. Kayak inisiatif aja lah gitu kan. Rupanya dia kayak gitu, makanya dia nggak tuh teman waktu baru pertama kali sekelas. Berarti nggak sesuai dengan ekspektasi. Iya, kan? sesuai. Pandangan awal kita, pandangannya awalnya baik gitu. Dia kayak baik. Tapi udah lama-lama keluar sifat aslinya gitu kan. Oke. Nah, Kanza
kalau misalnya nih ada teman yang lain gitu, terus dia ada di dekat Kanza milih yang teman yang lain itu atau dia? Teman yang lain. Soalnya kadang kalau sama dia kan risih, Bu. Karena mengganggu kan? Iya. Mengganggu yang pertama tadi kan masalah uang. Terus juga masalah tentang dia minjam tapi nggak balikin. Terus tugas tadi Ya. selalu dia pinjam tanpa ada basa-basi kan. Nah, untuk kedepannya Kanza coba deh bilang sama dia ajak gitu berdua bicara sama dia. Yang pertama tadi yang masalah uang. Ya, Bu. Nah, yang masalah uang tadi coba bilang bahwa Kanza juga butuh uang. Bisa nggak kamu kembaliin uang Kanza gitu? Boleh sih kamu pinjam, tapi tolong dikembaliin gitu. Ya, gitu. Kanza coba harus ngomong berani sama dia. Kan kita juga manusia gitu. Butuh lah gitu kan uang. Gak mungkin kasih terus. Kalau misalnya kita kasih terus ke dia, takutnya dia makin sama kita. Dia sama kita makin manfaatin. Ya makin manfaatin kita. Nanti udah dapat nih dari kita, terus tinggalin kita. Iya. Bagaimana perasaan Kanza? Itu Kanza bakal kesel banget sama dia. Kesel kan? Iya. Sakit hati kita dibuatnya. Jadi dari diri kita aja dulu. Dari diri kita coba bilang sama dia, katakan tidak. Kalau misalnya kita nggak sanggup, katakan tidak gitu. Jadi misal kalau dia lagi minjam uang, Kanza bilang aja, nggak bisa, aku buat ongkos naik angkot, aku buat fotokopi, ngeprint, jajan gitu ya, Bu. Biar nggak keterusan minjam sama kita uangnya. Ya. Ya, Bu. Apa tadi? Uang. Terus tugas. Kalau tugas gimana mau ngelak Ibu? Dia soalnya kan agak marah-marah gitu kalau gak dipinjemin. Kanza bingung nolak kalau tugas. Berarti Kanza bingung kalau misalnya dia minjam tugas sama Kanza. Nah, coba deh bilang sama dia, aku juga belum siap gitu. Kerjaanku belum siap, tugasku belum siap. Coba kamu kerjakan sendiri. Walau tugas Kanza udah selesai, tapi bilang aja kayak gitu Bu. Iya. Berarti gak apa-apa gitu ya Bu, bohong aja ke dia. Demi kebaikan dia dan demi kebaikan kita gitu. Biar dia juga belajar gitu, bikin sendiri. Gak mungkin ketergantungan gitu terus sama kita kan. Iya. Nah, gak mungkin dia seenaknya aja minta sama orang tanpa ada usahanya. Kalau misalnya dia minjam gitu, pas jam pelajaran pernah ada guru di depan gitu? Jarang sih Bu, soalnya kan jarak duduk Kanza kan di depan guru. Dia kan lumayan jauh gitu Bu. Gak ke sudut kanan, Kanza kan di kiri. Gitu Bu. Jadi usaha Kanza buat kedepannya apa tadi? Bilang enggak ke dia. Ya. Terus bilang aja Kanza lagi bikin tugasnya, nggak bisa minjemin ke dia. Terus? Menjauh dari dia? Ya boleh, menjauh gitu dari dia. Berteman lah, boleh berteman, tapi jangan terlalu jangan terlalu akrab sekali. Takutnya kita juga dimanfaatkan sama dia. Nah, setelah cerita yang Kanza sampaikan tadi, bagaimana sih perasaan Kanza setelah menceritakan semuanya sama Ibu tentang masalah Kanza dengan teman Kanza tadi? Lebih
lebih lega sih Bu. Oke, lebih lega. Soalnya kan udah keluar semua gitu kan Bu. Tapi takutnya kalau cerita ke teman kan ntar dia malah bilangin ke yang minjam ini gitu. Iya. Oke, jadi Kanza sudah sedikit lega karena menceritakan masalah Kanza dengan teman Kanza. Nah, Kanza sudah bercerita sama ibu dan Kanza bisa dapat solusinya kan? Iya. Dapat solusinya sedikit mengenai masalah Kanza tadi. Nah, untuk kedepannya Kanza bisa nih sampaikan sama temannya apa yang Kanza katakan tadi sama ibu. Oke, Bu. Nah, dari solusi masalah Kanza sama teman Kanza tadi. Oke, Ya. Bu. Nah, dari pembahasan kita tadi, Kanza ada nggak pesan dan kesan dari kegiatan kita? Kegiatannya asik Ibu. Besok-besok kita lagi ya Bu, konseling lagi. Oke, nah tadi Kanza sudah bilang asik dan menyenangkan. Nah, dan Kanza ingin melakukan konseling lagi. Iya. Nah, untuk kedepannya Kanza boleh datang ke sini. Ruangan BK selalu terbuka untuk Kanza dan Kanza bisa menceritakan semua hal yang misalnya masalah pribadi, masalah belajar Kanza, masalah di dalam keluarga juga boleh bisa Kanza ceritakan sama ibu. Karena di ruangan ini sifatnya rahasia. Cukup ibu yang tahu dan Kanza sendiri yang akan menceritakannya. Oke, Ibu. Dan ibu akan menutup cerita Kanza dari siapapun. Oke, Bu. Jadi Kanza tenang saja, soalnya kan di sini BK adalah sifatnya rahasia. Kalau ada klien yang menceritakan sesuatu hal yang sifatnya klien tidak ingin menyampaikannya ke orang, ibu akan menutupi masalahnya dari orang lain. Oke, Bu. Nah, ibu harap Kanza bisa datang ke sini sering-sering lagi gitu kan. Kalau ada masalah bisa datang ke sini. Nah, untuk kegiatan kita mungkin cukup sampai di sini. Okay, nah, untuk selanjutnya ibu ingin melihat perkembangan Kanza dengan teman Kanza tadi nih. Bagaimana Kanza bisa berbicara sama teman Kanza itu supaya Kanza itu tidak merasa risih lagi, tidak merasa diganggu lagi sama teman Kanza tadi. Ibu. Dan uangnya bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan ya. Nah, oke, kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Kanza yang menyempatkan hadir dengan sukarela datang ke sini. Nah, untuk itu, kapan nih kita akan melakukan konseling lagi? Kalau waktu uangnya udah dibalikin, Kanza cerita lagi ke Ibu gimana, Bu? Oke, boleh sekali nih. Boleh Kanza datang ke sini kalau misalnya ada sedikit perubahan dari apa yang Kanza sudah berbicara baik sama teman Kanza tadi. Oke, Bu. Oke. Nah, Kanza boleh masuk ke kelasnya lagi dan silahkan belajar dengan fokus dan siaplah tugasnya gitu. Oke, Bu. Silahkan. Terima kasih kepada Kanza. Assalamualaikum, Ibu. Oke. Salam, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.